Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasa. Video ini berisi tugas koneksi antar materi modul 1.4 dengan tujuan pembelajaran. Pertama, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Tugas bagian A, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru harus menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan atau menguatkan karakter anak, untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Berikut budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Lalu dalam menerapkan atau menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama, saya mulai dari diri dengan menerapkan budaya positif di dalam kelas, mulai dari pembuatan kesepakatan kelas dengan kelas yang saya ampu. Yang kedua, saya dan murid-murid melakukan penataan ruang kelas yang mendukung proses pembelajaran di kelas serta aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Yang ketiga, saya mulai memfasilitasi keterlibatan peserta didik untuk mengambil tanggung jawab dan menjaga lingkungan atau ruangan kelas agar tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang keempat, saya mulai menerapkan metode kolaboratif ketimbang metode kompetisi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, saya mulai memberikan penguatan dan dorongan positif kepada peserta didik untuk perilaku dan hal-hal baik yang ditujukan peserta didik. Yang keenam, saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menangani perilaku tidak tepat peserta didik, dan saya mulai menghindari hukuman dan penghargaan. Berikut ini keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.1 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif saling berkaitan satu sama lain, saling melengkapi, dan keempat modul tersebut tujuannya adalah membentuk generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara mencakup kemerdekaan, kemandirian, dan kebudayaan, masih relevan hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pendidikan yang berpihak pada murid, guru bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka diperlukan upaya pembentukan karakter dan identitas pada anak. Budaya positif inilah yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan identitas peserta didik. Jadi, budaya positif adalah salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pendidikan sesuai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong kualitas pendidikan. Sebagai agen perubahan, seorang guru penggerak diharapkan mampu menciptakan budaya positif agar terwujud pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru mampu menerapkan dalam dirinya nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid.
Visi dibuat sebagai cita-cita atau harapan kita di masa depan. Jika visi kita dibuat berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif, yakni pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, maka diharapkan akan terwujud budaya positif sehingga tercipta tujuan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghasilkan generasi bertanggung jawab, mandiri, berbudaya, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan menggabungkan antara budaya positif, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, kita akan dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan memberdayakan untuk membentuk generasi masa depan yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagian B, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini saya sudah cukup memahami konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus mampu dipahami, diterapkan oleh seorang guru agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah, dan pemahaman ini sebaiknya dibagikan kepada orang lain agar kita semua berupaya menciptakan lingkungan yang positif untuk anak-anak kita. Berikut yang saya pahami adalah bagian A, disiplin positif. Salah satu bentuk atau contoh budaya positif yang dapat dikembangkan adalah disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif diterapkan agar anak mampu bertanggung jawab dan menguatkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, iming-iming penghargaan atau imbalan, atau takut hukuman untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dani Gosen, disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yakni belajar untuk kontrol diri agar mencapai satu tujuan mulia. Bagian B, teori kontrol. Inti dalam teori kontrol adalah bahwa harus dipahami kebutuhan setiap orang berbeda dan semua tindakan mempunyai tujuan. Selain itu, kita juga harus memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Lalu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bagian C, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang diharapkan bertumbuh pada diri anak, karena motivasi ini akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Dengan motivasi internal, maka akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Bagian D, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagian E, hukuman dan penghargaan. Pertama, hukuman. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dampak hukuman adalah identitas gagal yang terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan dan murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, murid atau anak membenci peraturan dan lain-lain. Kedua, penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dampak penghargaan. Penghargaan bisa merusak hubungan, hanya berpengaruh dalam jangka pendek karena hanya bersifat motivasi eksternal, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Penghargaan merampas kegembiraan atau kebahagiaan. Bagian E, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yakni pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Bagian G, keyakinan sekolah atau kelas. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan bahwa seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas, atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Bagian H, segitiga restitusi. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ada 3 proses tahapan dalam segitiga restitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah mengenai penghargaan. Setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif pada bagian materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, saya baru mengetahui bahwa dampak dari penghargaan benar-benar sangat berbahaya, di mana dikatakan bahwa penghargaan bisa merusak hubungan, hanya berpengaruh dalam jangka pendek, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum, penghargaan merampas kegembiraan atau kebahagiaan. Semua ini adalah hal yang menarik dan di luar dugaan saya, sekaligus membuat saya mengevaluasi tindakan saya selama ini yang kerap memberikan penghargaan kepada murid saya. Ini juga merubah pola pikir saya untuk kemudian menghindari penghargaan agar karakter dan motivasi intrinsik dalam diri anak dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah: pertama, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya terapkan selama ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Setelah mempelajari modul 1.4, saya menyadari dan kemudian akan berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan konsep segitiga restitusi untuk membentuk murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Yang kedua, saya menyadari bahwa selama ini saya masih kerap memberikan penghargaan kepada murid dengan maksud memotivasi mereka, dan setelah mempelajari modul 1.4, saya mengetahui dampak dari penghargaan, sehingga saya menyadari bahwa di kemudian waktu saya akan menghindari pemberian penghargaan agar karakter dan motivasi intrinsik anak dapat berkembang. Yang ketiga, saya menyadari bahwa selama ini yang kami terapkan disiplin
yang didasari oleh peraturan tertulis tanpa makna yang dibuat oleh pihak guru, kemudian diterapkan kepada murid sehingga murid kami tidak tergerak dan tidak bersemangat menjalankan peraturan tersebut. Dan setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menyadari pentingnya membuat keyakinan sekolah atau kelas di mana murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan apa tujuan utamanya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pertama, saya mempunyai pengalaman membuat keyakinan sekolah atau kelas. Kedua, saya menangani siswa yang sering tidak tertib saat guru terpaksa meninggalkan kelas walau hanya sebentar saat jam pelajaran berlangsung. Saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani anak tersebut, yakni dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketiga, pengalaman saya mulai menerapkan untuk menghindari pemberian penghargaan atau hadiah. Ketika saya meminta murid saya mengisi mading kelas dengan karyanya sendiri, serta membuat poster atau gambar atau video mengenai kampanye gerakan disiplin positif, saya tidak lagi menjanjikan hadiah, penghargaan agar mau melaksanakan tugas tersebut dengan baik, tetapi saya berdiskusi dengan mereka terkait tujuan dan manfaat dari tugas yang diberikan untuk menguatkan karakter dan motivasi intrinsik anak. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Pertama, saya merasa sangat termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi saya agar mampu menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Kedua, secara khusus, saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi manajer dalam menangani perilaku tidak tepat dengan menerapkan segitiga restitusi agar murid dapat belajar bertanggung jawab terhadap semua perilakunya dan guru dapat memperlihatkan dukungannya terhadap anak dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah pertama, kami sudah berusaha menguatkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid dengan kami sudah menghindari perilaku kontrol negatif seperti pemberian penghargaan atau hadiah, hukuman, dan pembuat rasa bersalah karena hal tersebut hanya akan menimbulkan motivasi eksternal. Yang kedua, kami sudah mulai menangani perilaku tidak tepat dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi agar anak belajar bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah keterampilan dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menangani perilaku tidak tepat dan juga keterampilan dalam mengintegrasikan disiplin positif dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang paling sering saya pakai adalah pemantau dan kadang-kadang pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu jika saya bertindak sebagai pemantau adalah saya merasa adalah orang yang paling bertanggung jawab atas perilaku anak tersebut. Saya selalu mengukur diri saya di mana kelemahannya sehingga anak tersebut melakukan perilaku tidak tepat yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Sehingga kemudian saya berusaha mengukur perilaku anak tersebut berdasarkan konsekuensi dari peraturan yang ada. Lalu perasaan saya saat memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah adalah saya selalu merasa putus asa untuk menangani perilaku anak tersebut sehingga saya kemudian mengeluarkan kata-kata halus tetapi sifatnya menyindir. Lalu pada kedua posisi di atas, saat saya melakukannya tentu saat itu saya merasa benar dan saya merasa ini sudah jalan terbaik untuk memperbaiki perilaku anak yang tidak tepat. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4, maka saya menyadari bahwa saya saat guru menangani perilaku anak tidak tepat, seharusnya memposisikan diri sebagai manajer. Oleh karena itu, saya kemudian selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani permasalahan-permasalahan pada anak.
Kemudian perasaan saya setelah memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani perilaku tidak tepat anak adalah saya merasa lebih baik karena telah berhasil menguatkan karakter murid untuk bertanggung jawab. Selain itu, saya merasa bangga dengan murid saya yang mau bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimanakah Anda mempraktekkannya? Setelah mempelajari modul ini, saya akhirnya tahu bahwa selama ini ternyata saya sudah menerapkan tahapan dalam segitiga restitusi namun belum utuh. Yang saya lakukan hanya pada tahap menstabilkan identitas, yakni saya sering mengatakan bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama, lalu melanjutkan pada tahap validasi tindakan yang salah, yakni saya akan menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Namun hanya berakhir sampai di sini karena selanjutnya saya akan memberikan konsekuensi atas permasalahannya berdasarkan peraturan yang ada, atau kadang saya juga melanjutkan dengan menyampaikan kekecewaan saya atas perbuatannya. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah pertama, menjalin kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga sekolah, orang tua, komite, dan masyarakat agar budaya positif dapat diimplementasikan di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, hal lainnya adalah meningkatkan sarana dan prasarana sebagai salah satu pendukung dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman dengan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, komitmen bersama dalam mengembangkan budaya positif di sekolah.